Bapak, selamat pagi. Assalamualaikum, Bapak. Pagi juga Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bapak pada pagi hari ini? Alhamdulillah Bu, di hari yang cerah ini ya Bu ya, secerah hati kita saat ini gitu. Wow, sesuai dengan warna baju Bapak hari ini ya, terlihat cerah, terlihat cerah sekali. Baik Bapak, sesuai penyampaian kita terdahulu bahwa Mhm, Bapak Arpan dan Bu Tri pada hari ini akan melakukan percakapan coaching supervisi akademik. Nah, ya betul. untuk itu di sini Ibu akan berperan sebagai supervisor yang akan melihat dan mengamati percakapan coaching yang Bapak dan Ibu Tri akan lakukan pada hari ini. Nah, Ya betul. sebelumnya eh, Ibu ingin mengetahui sebelum Bapak dan Bu Tri melakukan percakapan coaching nanti, Ibu ingin tahu nih rubrik apa yang akan Bapak gunakan dalam percakapan coaching nanti. Iya. Jadi rencana saya ya dengan Putri itu Hmm? eh, kami akan melakukan rubrik eh, karena ini tentang coaching ya Bu ya. Iya, benar. Tentu yang kita sering pakai gitu ya adalah menggunakan percakapan alur tirta Bu seperti itu. Oh Itu yang gitu akan ya. kami gunakan. Iya Bu ya. Berarti Bapak akan menggunakan rubrik dengan menggunakan alur tirta ya Pak? Iya ya Bu, betul. Oke, betul. Baik Pak. Nah, pada coaching kali ini, kompetensi yang Bapak ingin Bapak Ibu bantu, kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Arpan itu kompetensi yang mana Pak? Ya sebenarnya kan ada 3 gitu ya Bu ya. Iya. Tetapi kalau yang pertama itu kan present gitu kan, memang dari hati ya Bu ya. Itu kita Iya benar. namanya kita pengen di apa di coaching atau di coaching atau mau mengcoaching seseorang tentu kita juga harus present gitu. Artinya Benar. sudah tidak diragukan lagi lah kalau kita ingin present sebut ya. Iya benar. Kemudian juga mendengarkan aktif. Jadi mendengarkan aktif itu sebenarnya ya masih agak-agak kalau kita bilang mungkin ya sudah di atas 70 lah gitu ya Bu ya. Tapi Iya kalau benar. yang satu ini gitu ya Bu ya, walaupun kita sudah mendengarkan aktif, tapi masih agak kebingungan gitu ya Bu ya, atau punya kendala gitu terkadang-kadang saya masih belum terlalu mampu gitu ya Bu ya, terlalu mahir lah di dalam bagaimana saya menuntun ya coach itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi yang ingin saya kembangkan itu adalah kemampuan saya di dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach yang tentunya akan sesuai dengan paradigma coaching itulah memberdayakan gitu ya Bu ya. Jadi saya berharap nanti gitu Bu ya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nanti juga akan mengantarkan si coach itu menemukan solusi ataupun jalan keluar dari apa yang dihadapinya. Seperti itu Bu. Oh, jadi dari yang Bapak sampaikan tadi sepertinya Bapak yang ingin Bapak kembangkan itu adalah kompetensi Bapak dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu ya, Pak? Yo betul sekali Bu. Seperti itu. Oke, baik. Nah, untuk melihat apakah tujuan yang ingin dikembangkan itu tadi tercapai, eh, pastinya Bapak punya indikator-indikator keberhasilan. Indikator-indikator seperti keberhasilan seperti apa yang Bapak harapkan nantinya? Iya. Jadi uh, dengan apa kita melakukan percakapan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tentu kita punya apa gambaran atau punya kriteria ya Bu ya atau Iya, indikator benar. yang sering kita sebut dengan indikator gitu kan Bu ya. Mhm. Jadi saya itu inginnya dengan saya melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi itu dapat
menimbulkan ide-ide kreatif gitu ya Bu ya, atas potensi-potensi yang cemerlang yang sudah dimiliki oleh seorang coach seperti itu. Jadi sehingga bisa terbayangkan ya Bu ya, nantinya dengan timbulnya gitunya rasa ide ataupun kreatif yang muncul dari coach itu sendiri akan mencapai tujuan yang ingin diharapkan oleh si coach. Oh gitu ya Pak. Iya. Jadi berarti kan Bapak ingin bagaimana si coach dapat menemukan solusi atas kesulitannya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak sampaikan. Iya. Lalu dari proses coaching yang Bapak lakukan, apa harapan? Oh bukan, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan pada saat ini, Pak? Oh iya, tentu harapan yang baik-baik ya Bu ya, nggak mungkin harapan kita yang jelek gitu ya Pak. Iya benar Jadi sekali, dari Pak. observasi ini nih, saya berharap nanti, Bu jujur ya Bu ya nanti ya Iya. dengan apa yang sudah Ibu amati gitu terhadap saya selaku coach nanti ya Bu ya, seperti itu. Jadi bagaimana sih saya, apakah sudah sesuai dengan standar gitu Ibu ya, atau dengan kriteria-kriteria indikator keberhasilan kita di dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang memberdayakan si coach saya nantinya seperti itu. Jadi itu yang saya harapkan. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan nanti saya bisa memberdayakan gitu, bermitra gitu. Tidak ada kami saling saling ada keraguan di antara kami gitu, ada saling percaya dan tumbuhlah rasa chemistry nanti sehingga menimbulkan berdaya muncul gitu di dalam coach itu, Bu, seperti itu. Baik, Bapak. Nah, mudah-mudahan nanti dan Ibu yakin Bapak akan melakukannya dengan baik. Setelah ini Bapak akan melakukan percakapan coaching dengan Bu Tri. Silahkan lanjutkan dan Ibu akan mengamati proses percakapan yang Bapak dan Ibu lakukan nanti. Selamat melakukan percakapan coaching Ibu. Iya, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Putri? Alhamdulillah, sehat Pak. Iya, selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak Arfan. Iya, ya, Bu. Baik Bu, sesuai dengan janji kita ya Bu ya, kita akan melakukan coaching nih pada hari ini gitu kan Bu ya. Dari coaching nanti itu kita tentu menggunakan alur Tirta ya Bu ya yang sudah kita pelajari. Iya Pak. Namun pertama-tama sebelum kita memulai coaching ini Bu, pengen tahu nih kira-kira apa sih yang ingin Ibu harapkan atau ingin capai dari sesi percakapan coaching kita pada hari ini? Baik, terima kasih ya Pak Arfan ya. Jadi yang ingin saya tingkatkan itu adalah dalam kemampuan saya, itu dalam memotivasi rekan-rekan atau sesama guru di anggota komunitas belajar. Jadi di sini itu sepertinya motivasi mereka itu sangat kurang gitu Pak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas belajar kita. Padahal kita sudah memiliki komunitas belajar gitu, kita sudah buat gitu kan. Tetapi motivasi dari rekan-rekan ini masih sangat kurang. Jadi gimana supaya saya bisa nih memotivasi rekan-rekan anggota komunitas biar selalu mengikuti nih kegiatan-kegiatan yang nanti sudah kita rencanakan gitu Pak. Oh, berarti kalau bisa saya tangkap nih dari apa yang disampaikan Bu Tri tadi, bahwa Ibu pengen tuh nantinya si rekan-rekan sejawat ya Bu ya, teman sejawat itu nanti termotivasi secara internal ya Bu ya, intern mereka timbul rasa motivasinya seperti itu ya Bu. Itu ya Bu ya? Iya Pak, iya betul sekali itu Pak. Jadi setelah tahu nih
tadi tujuan ya Bu ya, tentu saya pengen tahu nih kondisinya yang ada di sekolah Ibu itu seperti apa Bu? Yang maksudnya yang kurang aktif tadi seperti apa Bu? Oh iya, jadi kalau kondisi sekarang ini nih Pak, bahwa kita tuh sebenarnya kan sudah ada suatu komunitas belajar nih Pak di sekolah. Iya. Nah, saya itu memiliki kesulitan gitu Pak dalam memotivasi teman-teman tadi, dan juga kan motivasi intrinsik yang dari dalam diri mereka itu memang belum muncul gitu kan Pak. Jadi saya tuh juga ingin memotivasi mereka itu sedikit kesulitan gitu Pak. Jadi gimana supaya nanti tuh guru-guru yang ada di sekolah itu bisa aktif gitu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di komunitas belajar, seperti itu Pak. Artinya memotivasi ya Bu ya? Iya Pak. Memotivasi, baik Bu. Baik Bu. Dari permasalahan ya Bu ya, permasalahan tadi kurangnya motivasi teman sejawat, kemudian tentu hambatannya yang seperti apa Bu? Yang dimaksud Ibu tadi? Motivasinya yang terhambat tuh motivasinya ada apa sih gitu yang terjadi gitu kalau boleh tahu? Nah, itulah Pak, kemungkinan mereka ini nih mungkin terlalu banyak kesibukan gitu kan, sehingga untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kombel yang sudah disiapkan di sekolah itu mereka masih kurang aktif. Dan di sini juga saya ingin memotivasi itu masih belum belum sepenuhnya semuanya bisa ikut aktif dalam kegiatan kombel gitu. Jadi pengennya itu berharapnya bahwa semua anggota atau semua rekan-rekan teman sejawat guru yang ada di sekolah itu bisa mengikuti dengan aktif untuk kegiatan-kegiatan kombelnya, Pak. Ya, selama ini apa yang sudah dilakukan, Bu? Yang sudah kami lakukan di sini yaitu membuat kegiatan itu bisa lebih fleksibel seperti itu Pak. Pelaksanaannya gitu. Terus program-program yang sudah kita buat itu sebenarnya sudah lebih ke materi-materi yang zaman sekarang gitu Pak. Seperti pembelajaran berdiferensiasi, seperti itu. Tanpa gitu ya. Iya Pak, dan memang yang benar-benar dibutuhkan gitu oleh anggota kombel seperti itu. Oke, baik. Saya sudah menangkap Bu, kira-kira kondisinya ya Bu ya, kondisi di teman-teman Ibu gitu ya. Lalu terpikir nggak sekarang kira-kira usaha apa sih yang akan Ibu lakukan gitu ya Bu ya untuk mengatasi permasalahan yang Ibu sebutkan tadi? Oke, baik, kalau untuk usaha ya itu tadi ya Pak ya, mungkin lebih ditingkatkan lagi gitu, lebih divariasikan lagi program-program kegiatan yang sedang sekarang ini seperti kurikulum Merdeka Mengajar, seperti itu. Jadi lebih memilih program-program yang memang lagi dibutuhkan gitu Pak. Oh, seperti sesuai dengan kebutuhan dia. Seperti di kombel itu ada penyelesaian topik gitu ya Bu ya. Karena kalau Pak. mau naik pangkat gitu ya Bu ya, ada seperti itu ya Bu ya maksudnya. Iya Pak. Jadi yang berkenaan langsung gitu ya, melakukan kegiatan-kegiatan. Ya benar. Benar sekali Bu, bagus sekali. Lalu rencana itu sangat bagus ya Bu ya. Sekarang bagaimana sih Bu bahwa kegiatan itu benar-benar yakin akan Ibu bisa lakukan gitu Ibu ya? Oke, baik. Kegiatan itu saya yakin bisa melakukannya karena apa? Dengan program-program yang jelas ya iya, dengan program-program yang sudah direncanakan dan juga program-program yang memang saat ini sangat dibutuhkan oleh anggota kombel itu bisa mengajak rekan-rekan, memotivasi rekan-rekan sesama anggota kombel. Jadi
biar mereka bisa lebih aktif lagi. Iya, bagus sekali Bu, rencananya mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya Bu ya. Jadi komitmen Ibu tadi kan ingin mengajak ya Bu ya, dan melaksanakan rencana aksi yang membantu guru-guru dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung dengan atau dibutuhkan langsung oleh teman-teman. Seperti itu ya Bu ya. Iya Pak, betul sekali. Iya, baik. Dengan cara apa Bu ya Ibu menjaga komitmen itu? Baik, saya di sini untuk menjaga komitmen itu dengan tetap selalu membuat program-program ya Pak ya. Jadi walaupun masih ada mungkin nanti rekan-rekan guru yang memang belum bisa aktif, tetapi dengan saya tetap melakukan atau membuat program-program ini nanti ke depannya guru-guru bisa lebih aktif lagi seperti itu. Ya, kayaknya ini udah pertanyaan terakhir nih Bu. Jadi apa sih rencana aksi yang akan Ibu lakukan yang bisa Ibu pertanggungjawabkan Bu ya? Karena nanti saya akan tagih gitu Ibu ya. Saya akan tanya bagaimana keberhasilan daripada rencana aksi yang sudah Ibu sampaikan tadi ya Bu ya, gitu. Saya catat ya Bu ya di sini, nanti mungkin kapan kira-kira Bu itu akan dilaksanakan? Oke, baik. Mungkin setelah ini saya akan langsung membuat program-programnya. Insya Allah dalam 1 bulan ke depan program-program itu bisa terlaksana, Pak. Dan untuk siapa yang mendukungnya, Bu? Nah, yang untuk mendukung di sini sudah pasti nanti kepala sekolah, kemudian ketua komunitas kombelnya, kemudian nanti ya guru-guru yang harus mengikuti sesama anggota kombel itu tadi, Pak. Jadi itu sangat mendukung nantinya untuk berjalannya suatu komunitas kita. Jadi berarti Ibu berkolaborasi intinya ya Bu ya dengan kawan-kawan saya untuk kawan-kawan Ibu untuk memastikan ya Bu ya berkomitmen dalam melaksanakan rencana aksi yang akan Ibu laksanakan. Iya Bapak, betul sekali. Ya, baik Bu, saya rasa itu saja dari percakapan kita hari ini. Terima kasih Ibu sudah memberikan ide-ide Ibu ya. Kita bisa berbagi dengan coaching ini. Baik Bapak, kami juga mengucapkan terima kasih banyak karena dengan percakapan coaching ini alhamdulillah membantu saya menemukan suatu solusi dari permasalahan bagaimana bisa memotivasi rekan-rekan guru sejawat ya agar bisa aktif dalam mengikuti kegiatan kombel ini. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan ini bisa sangat bermanfaat sekali bagi saya. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak Arpas. Assalamualaikum. Selamat siang Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah nih kita bisa ketemu lagi. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Senang sekali rasanya Pak bisa ketemu lagi di siang ini. Sama Bu. Iya, setelah tadi kita sama-sama Pak Arpan dan Bu Tri melakukan percakapan coaching dan saya mengamati bagaimana proses percakapan coaching itu berlangsung. Nah, sebelum saya menyampaikan hasil observasi yang saya amati tadi, saya ingin tahu nih lebih dulu dari Bapak, apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan percakapan coaching tadi dengan indikator keberhasilan yang sudah Bapak sampaikan pada saat percakapan pra-observasi tadi. Ya, ya terima kasih Bu atas observasinya ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan observasi ini akan menambah perkembangan kompetensi saya di dalam
kompetisi coaching ya Bu ya tentunya Iya. yang sudah saya sampaikan, yaitu menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi saya merasa Bu, apa yang sudah saya lakukan di dalam coaching itu adalah khususnya bagaimana saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach, dalam hal ini adalah tadi Bu Tri, dengan maksud adalah untuk memberdayakan ya Bu ya. Coach itu dengan tujuan yang tentu kita ingin ibarat mobil ya Bu ya. Kita itu adalah mobilnya dan coach adalah penumpangnya. Jadi kita bisa mengantarkan seorang penumpang itu menuju tujuan yang direncanakannya seperti itu Bu. Oh ya baik, berarti Bapak sudah menyampaikan, Bapak merasa Bapak sudah menyampaikan ya? Ya betul. Menyampaikan dengan baik. Terus mengapa Bapak bisa berpendapat demikian? Ya, karena ya saya yakin Bu, saya sangat yakin bahwa si coach itu sudah melakukan atau sudah timbul rasa ketidaktahuannya tadi ya, dengan potensi-potensi yang dimilikinya, dengan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya pada dirinya maupun pada teman sejawatnya itu mampu menimbulkan ya Bu ya ide-ide dari coach itu sendiri gitu. Bukan saya yang memberikan solusi seperti itu. Jadi seperti itu Bu. Baik, berarti Bapak sudah yakin ya Pak, luar biasa. Sangat yakin sudah melakukannya. Nah, selanjutnya izinkan Ibu menyampaikan hasil pengamatan yang Ibu lakukan tadi dalam proses percakapan coaching yang sudah Bapak lakukan dengan baik, dengan bagus sekali Pak. Dengan menggunakan alur Tirta, dan dari pengamatan Ibu, Bapak juga mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, tidak mengonsumsi, tidak menjudge, dan sesuai dengan rubrik yang dirujuk. Bahkan Bapak sudah berusaha memberdayakan si coach. Bagaimana pendapat Bapak tentang ini? Ya, dengan hasil yang Ibu sampaikan nih, kalau memang itu jujur ya Bu ya, ya saya sangat bangga gitu Bu ya, sangat senang bahwa kompetensi saya dalam memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dalam rangka menumbuhkan ide kreatif ataupun memberdayakan si coach itu sudah tercapai seperti itu Bu. Baik. Namun demikian, Ibu juga melihat ada beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan Pak. Misalnya saat observasi tadi, Ibu memperhatikan saat Bapak melakukan kegiatan mendengarkan dengan baik, yang sebetulnya seharusnya dengan mendengarkan dengan rasa, nah itu perlu ditingkatkan lagi Pak, mungkin dengan intonasi, dengan anggukan, dengan senyuman, nah itu perlu ditingkatkan lagi. Bagaimana pandangan Bapak? Oh, saya sangat berterima kasih Bu. Berarti dari apa yang sudah baik gitu ya Bu ya, bisa saya tingkatkan lagi dengan kekurangan-kekurangan yang saya miliki gitu ya Bu ya. Jadi memang terkadang kita itu Bu harus menggunakan sosial emosional ya Bu ya, atau rasa gitu ya Bu ya. Karena kalau dengan rasa itu terkadang akan membuat orang itu nyaman dan dia akan terbuka gitu ya Bu ya untuk melakukan apa yang kita minta seperti itu. Akan timbul gitu ya ide-idenya seperti itu Bu. Oke, luar biasa Bapak dari diskusi kita yang kita lakukan pada hari ini. Selanjutnya apa langkah konkret yang akan Bapak ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Iya, kalau langkah yang konkret sih sebenarnya ya berlatih ya Bu ya. Itu yang saya lakukan. Jadi kadang-kadang dengan obrolan-obrolan di meja piket gitu Bu ya, atau lagi ngobrol-ngobrol santai gitu kan, bisa saja kita menyisipkan ya Bu ya, menyisipkan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang kita lakukan ini. Walaupun terkadang memang tidak diminta oleh kawan gitu ya, tapi kita yang memancing gitu seperti itu. Kadang itu yang saya lakukan. Kemudian selain saya berlatih secara lebih sering lagi gitu, nah saya juga aktif di dalam komunitas belajar seperti itu Bu.
Baik Bapak. Nah ini pertanyaan terakhir nih Pak, ini Ya. terakhir buat Bapak, Bapak kompetensi lain yang ingin Bapak tingkatkan lagi? Kalau kompetensi lain sepertinya ya memang tujuan fokus kita di sini ya Bu ya, karena saya merasa di kompetensi inti coaching ada 3 itu memang yang paling sulit itu adalah memancing ya Bu ya, memancing atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ini Bu. Jadi mungkin dimulai dari mendengarkan aktif gitu ya Bu ya, dengan cara membuat catatan-catatan khusus, memperhatikan fokus kepada apa yang sering dikatakan oleh si coach, dicatat gitu kata-katanya, menemukan kata kunci ya Bu ya, seperti itu. Kemudian saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach ini pada waktu yang kira-kira memang waktu yang momen yang tepat gitu ya Bu ya, tidak tergesa-gesa gitu ya Bu dalam memberikan pertanyaan pamungkas seperti itu ya Bu ya, seperti itu. Jadi akan saya gali lebih dalam lagi dalam tahap identifikasi seperti itu ya Bu. Baik, luar biasa. Luar biasa apa yang sudah Bapak Arman sampaikan, berarti masih fokus pada bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi ya Pak? Betul Kak, betul. Oke Pak, Ibu rasa itu saja yang bisa Ibu sampaikan atas hasil observasi pengamatan Ibu terhadap percakapan coaching yang Bapak lakukan pada hari ini. Terima kasih yang setulus-tulusnya, terima kasih atas kolaborasinya dan kerjasamanya, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bermakna buat kita semuanya. Iya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.